Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarina Fitriani. Di sini saya akan memaparkan evaluasi mengenai materi pendidikan agama Islam 5. Kalamullah disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam yang berarti perkataan atau firman dan Allah. Jadi berarti firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara berturut-turut. Nah, ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu sebagai penguat Nabi Muhammad untuk meneguhkan hati dan mengasah tekad, menjawab permasalahan umat di kala itu hingga sekarang, sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat sehingga tak terulang lagi, serta memudahkan menghafal dan memahami sebagai metode mendidik umat secara bertahap dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejarah Al-Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering dikenal sebagai nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran ada 3 tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam Quran surah Al-Buruz ayat 21-22. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 193-195. Membaca Al-Quran adalah suatu bentuk ibadah yang dimana ada azabnya. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Allah akan memberikan hal terbaik bagi siapapun yang menyibukkan dalam membaca Al-Quran. Lalu materi selanjutnya ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yakni berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan secara istilah, sebagaimana firman Allah yang berbentuk mujizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi dipelajari, diterapkan, diamalkan, serta menjadi petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga merupakan penyempurnaan kitab terdahulu. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu yang pertama ada Alkitab. Dalam bahasa Arab bermakna buku. Namun jika menjadi kitabun memberi makna yang lebih umum, yaitu kitab yang tidak spesifik. Namun jika menjadi Alkitab maka telah berubah menjadi sesuatu yang khusus. Lalu ada Al-Huda, yaitu berarti sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga ada Ar-Rahman, berarti Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi umat yang berpegang teguh. Yang keempat ada An-Nur, berarti cahaya yang akan menuntun kepada kehidupan yang lebih baik atau benar, menjauhkan dari kegelapan serta kesesatan. Yang kelima ada Ar-Ruh, berarti menghidupkan sesuatu layaknya jasad manusia. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Asy-Syifa, berarti penyembuh atau penawar bagi umat manusia. Al-Quran dapat menjadi penyembuh dan penawar segala penyakit, salah satunya seperti penyakit hati. Lalu ada Al-Haq, memiliki arti kebenaran yang isi dari awal hingga akhir, mengandung kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kehidupan manusia yang sesuai dengan isi Al-Quran, serta untuk mengatur sistem kehidupan manusia itu sendiri atau makhluk yang ada di seluruh alam. Selanjutnya ada Al-Bayan, yaitu berarti sebagai keterangan yang memberikan penjelasan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan buruk bagi mereka. Selanjutnya ada Al-Mu'izzah, yaitu berarti sebagai pengajaran atau nasihat. Umat manusia senantiasa akan membutuhkan pelajaran atau pengajaran yang membawa mereka ke jalan yang benar.
Lalu ada al-zikri, memiliki arti sebagai peringatan. Nah, hal tersebut sudah menjadi sifat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai al-zikri memiliki arti yang akan selalu memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat lupa yang mungkin sudah mendarah daging. Dan ada al-busyra, artinya kabar gembira yang menjelaskan di dalamnya kerap menceritakan kabar gembira yang senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Materi selanjutnya ada fungsi dari Al-Quran. Yang pertama sebagai kitab berita dan kabar. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 1-2 yang dimana menjelaskan sesuatu yang dipertanyakan oleh kaum Quraisy. Selain mengandung makna yang mengagumkan, di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari akhir ataupun lain-lainnya. Yang kedua, kitab hukum dan perundang-undangan. Quran Surah Al-Maidah ayat 49-50 yang dimana memberitahu bagaimana kita sebagai umat Islam harus tunduk patuh terhadap hukum Allah, yakni hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama. Yang ketiga sebagai kitab jihad. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang dimana menerangkan janji Allah yang mulia kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya. Lalu selanjutnya sebagai kitab tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses pengembangan atau penyampaian ilmu dalam bentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 79, kata Rabbanin berarti orang yang sempurna takwanya. Selain itu berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Jadi bisa dimaknai orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang kelima, kitab ilmu pengetahuan. Kita diajarkan untuk baca tulis. Jika kita perdalam lagi, banyak sekali ilmu-ilmu tentang alam semesta yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sebagai pedoman hidup. Nah, Allah menciptakan manusia terbatas, maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna dalam kehidupan manusia di dunia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.